Shalom saudara, jumpa kembali dalam doa pagi online. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari datang sembah Tuhan yang dahsyat, Allah pencipta kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh,
kami menyembah-Mu seumur hidup kami memuliakan Engkau, sebab Engkaulah Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, iman kami makin kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman kita telah sampai pada Mazmur pasal 126. Ada 6 ayat, saya baca seluruhnya bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Syarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Masih seputar Mazmur Syarah Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 126 mengingat kembali bagaimana sengsara umat di negeri pembuangan, yaitu di Babel. Tetapi kemudian oleh kehendak Tuhan, Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dan Raja Koresi memberi izin untuk umat Tuhan pulang ke Yerusalem, ke tanah perjanjiannya. Kata mereka di ayat 1, ini seperti orang yang sedang bermimpi. Keadaan ini seperti orang yang bermimpi. Mustahil terjadi, tapi Tuhan membuat terjadi. Dan ekspresi mereka dilukiskan dalam ayat 2 dan 3. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai, karena Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita. Adalah perkara besar bagi Israel yang selama 70 tahun di dalam masa pembuangan di Babel, mereka menjadi budak rodi, seakan tidak mungkin akan bisa pulih, akan bisa pulang ke Yerusalem. Tetapi kemahakuasaan Tuhan memampukan itu, sehingga mereka boleh pulang ke tanah perjanjian. Namun perjalanan pulang ke Israel dari Babel waktu itu sungguh bukan perkara yang mudah. Ya, beberapa bulan yang lalu saya pernah bahas ini di dalam renungan pagi kita. Ya, sesampainya mereka di Yerusalem di rumah, apa yang mereka lihat? Mereka melihat kondisi kota yang hancur berantakan. Banyak hal harus mereka kerjakan untuk pemulihan kota Yerusalem. Oleh sebab itu di ayat 4 mereka berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pemulihan tidak terjadi begitu saja. Apa yang harus dilakukan untuk pemulihan itu terjadi? Yang pertama yaitu harus tetap menabur. Ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Menabur dengan iman sebagai orang-orang yang telah dibebaskan, dimerdekakan. Di Babel mereka bekerja juga, mereka mencangkul. Di Yerusalem mereka bekerja juga, mereka juga mencangkul. Tetapi berbedanya di Yerusalem mereka bekerja dan mencangkul tanahnya sendiri, tanah yang diberi oleh Tuhan dalam kebebasan mereka. Oleh sebab itu ayat 5 ini adalah ayat pernyataan iman, perkataan iman bahwa mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, kita tetap harus rajin bekerja, menabur, baik dalam pekerjaan jasmania, terlebih dalam pekerjaan rohania. Karena itu adalah prinsip firman Tuhan. Tetapi berbeda, orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan menabur dengan rahmat yang daripada Tuhan, menabur dengan jiwa yang telah dimerdekakan, dan pasti akan menuai dengan sorak-sorai.
Yang kedua, supaya pemulihan itu terjadi, maka kita harus terus berjalan maju. Ayat 6 mengatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tetap maju saudara, tetap semangat. Apapun keadaannya sekarang, kalau kita rindukan pemulihan, kita harus tetap maju, bergerak maju. Walaupun kita harus mencucurkan air mata, tetapi berbeda. Air mata yang kita cucurkan di sini adalah air mata karena kesusahan, bukan. Tetapi air mata syukur karena Tuhan telah membebaskan kita, karena Tuhan telah memberi kesempatan kita kembali untuk Tuhan bekerja, untuk maju ke depan, untuk meraih masa depan cita-cita kita. Dan orang yang demikian akan membawa berkas-berkasnya. Artinya akan menuai keberhasilan karena rahmat Tuhan menyertai. Inilah berkat firman Tuhan hari ini. Bermimpilah di dalam Tuhan Yesus. Tetapi mimpi itu harus dijadikan kenyataan dengan terus menabur dan terus melangkah maju. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman hari ini. Juga untuk hari yang baru, harapan baru di dalam Tuhan. Selalu ada hal-hal baru yang Tuhan sediakan di dalam Engkau Tuhan. Kesempatan baru untuk kami meraih cita-cita dan masa depan kami. Hari ini kami berdoa mendukung pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui gereja-Mu. Mari Tuhan Engkau melawat gereja-Mu. Pakai untuk wadah membina iman kami bertumbuh di dalam Engkau sampai kami dewasa rohani makin serupa dengan Kristus. Hingga ketika Engkau datang kedua kali, kami dijumpai siap sebagai jemaat-Mu yang kudus untuk bersama memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Tuhan urapi hamba-hamba Tuhan pemimpin kami supaya dapat memberikan pengajaran yang terbaik, makanan rohani yang sehat sehingga kami bertumbuh dalam iman percaya kami. Memimpin kami dalam panggilan kami di dalam misi Tuhan sehingga kami dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksi demi nama-Mu, memberitakan Injil dan menjadi berkat untuk kasih kuasa dan kebenaran firman-Mu dinyatakan atas dunia ini. Kami berdoa mendukung kegiatan gereja yang di masa pandemi ini harus menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan yang ada. Gereja tetap dapat menyelenggarakan ibadah-ibadahnya dan menjadi tempat wadah keluarga ilahi bagi jemaat-jemaat yang baru dimenangkan. Dan kami jemaat-jemaat yang telah lama boleh mengaktualisasi diri, melayani dan menjadi dewasa di dalam Engkau. Jiwa-jiwa baru yang datang bersama dan berjemaat, Tuhan Engkau mendampingi mereka. Yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Ada pemulihan yang daripada Tuhan, ada pertolongan yang daripada Tuhan, hingga iman percaya mereka diteguhkan, dikuatkan, dan bertumbuh bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk misi penginjilan, baik secara sinodal maupun di gereja-gereja di jemaat lokal. Kami rindu setiap jemaat bersemangat untuk memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tahu waktunya makin singkat, kedatangan Tuhan kedua kali makin mendekat. Adalah waktu kami untuk menuai jiwa-jiwa. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan latih kami, Tuhan urapi kami, supaya kami berani memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga banyak jiwa yang bertobat dan dimenangkan. Badan-badan misi yang ada Tuhan berkati, bukakan jalan untuk Injil diberitakan di negara-negara, di daerah-daerah yang tadinya tertutup menjadi terbuka untuk Injil, dan Injil dapat diberitakan. Dana-dana yang dibutuhkan untuk misi penginjilan Tuhan menyediakan. Berkati setiap umat Tuhan dan beri hati mendukung pekerjaan misi supaya dana-dana yang dibutuhkan tercukupi. Hamba-hamba Tuhan yang ada di ladang misi terpelihara dengan baik dan pekerjaan Tuhan makin diluaskan. Demikian juga kami berdoa mendukung pembagian Alkitab di daerah-daerah yang belum terjangkau, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan melalui pemberitaan, melalui pembagian Alkitab ini. Setiap Alkitab yang disampaikan jatuh atau diterima di tangan yang
tepat sehingga mereka diberkati, mereka diubahkan hidupnya, mereka mengenal Injil keselamatan. Demikian Tuhan yang kami rindukan dan kami doakan. Akhirnya kami menyerahkan semua doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Terus menabur dan terus maju. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.